semuanya. Pagi, Bu. Ampun, Sianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Iya. Tolong kalau misalnya ada sampah di lacinya, dirapikan dulu, Nak. Ini sampahnya. Sudah? Ketua kelasnya yang mana ya? Oh ya, tolong ketua kelasnya temannya disiapkan, kemudian kita berdoa dulu sebelum belajar. Siap, berat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa sesuai dengan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Doa selesai. Salam kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, kita bersama-sama akan menyanyikan lagu wajib nasional. Judulnya Garuda Pancasila. Tahu semua judulnya? Tahu. Ada yang tidak hafal liriknya? Tahu semua ya? Barangkali Ibu minta tolong satu orang untuk memandu kita untuk menyanyikan lagu wajib ini. Iya, silahkan. Iya. Ada di lagunya. Nyanyi semua ya. Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, 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 ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Judulnya apa? Iya. Kenapa kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Ini fungsinya untuk meningkatkan rasa nasionalisme yang ada pada diri kita. Ya, karena kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki jiwa
nasionalisme. Makanya kita menyanyikan lagu wajib di setiap awal pembelajaran. Anak-anakku sekalian, karena hari ini adalah hari pertama kita bertemu di kelas ya. Ada yang bisa bantu Ibu bacakan yang di atas? Ada yang bisa? Iya, silahkan. Yang cowok. Tak kenal maka tak. Apa disambung? Apa sambungannya? Maka tak kenal. Ada yang lain? Iya, yang di sana? Tak kenal maka apa? Yang di sini? Iya? Tak kenal maka kenalan dong. Yang di sini tadi apa? Tak kenal maka? Tak kenal. Maka tak kenal. Yang di sini? Tak kenal maka tak sayang. Yang di sini? Tak kenal maka kenalan dong. Tak kenal maka kenalan dong. Iya, semuanya bagus ya. Yang di sebelah sini mau sayang-sayangan dulu. Jangan dulu, kita kenalan dulu. Ya, kita kenalan dulu. Jadi, anak-anakku sekalian, perkenalkan nama Ibu Nina Safitri. Kalian bisa panggil Ibu Nina. Ya? Iya. Sekarang giliran Ibu ya, untuk mengenal kalian dulu. Ibu absen ya. Aan Saputra, Ahmad, Aprilia, Derlin, Irfan, Telja, Vina, Wahdini, Ferry, Rastika, Nurfadila, Muslianti, Salmayani, Niwaya Milanti. Iya, semuanya hadir ya hari ini? Iya, alhamdulillah semuanya hadir hari ini. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi ada baiknya kita membuat kesepakatan kelas. Ya, ada yang tahu atau ada yang pernah membuat kesepakatan kelas? Pernah, iya. Kesepakatan kelas itu di dalamnya ada hal yang boleh dilakukan dan iya, ada hal yang boleh dilakukan dan ada hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi nanti kalian menuliskan dua hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Ibu akan membagikan kertas untuk kalian tulis ya. Kemudian di sebelah sini adalah hal yang boleh dilakukan dan di sini adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Tunggu ya. Kenapa? Oh iya nak. Ibu tiga saja. Dua hal yang boleh dilakukan, dua hal yang tidak boleh dilakukan. Boleh. Pakai pensil Ibu? Boleh. Ibu ini contohnya betul tidak boleh ribut itu sih. Tidak boleh ribut ya ditulis. Ada semua Mika? Masing-masing dapat 4 ya. Serah pula. Nanti gantian. Sudah? Ada semua? Masing-masing ambil 4. 2 hal yang boleh dilakukan dan 2 hal yang tidak boleh dilakukan. Tunggu ya. Ini dibagi 2 Bu? Iya. Masing-masing dapat 4. 2 hal yang boleh dilakukan dan 2 hal yang tidak boleh dilakukan.
Kenapa? Ada duanya lagi saya. Ini tunggu. Masih ada kah? Sudah dapat semua? Kurang berapa? Kenapa? Sudah 4? Ahmad sudah 4? Iya, Bu. Ya, silakan tulis 2 hal yang boleh dilakukan dan 2 hal yang tidak boleh dilakukan. Kurang? Ibu beri waktu 2 menit ya. Dua hal yang boleh dilakukan di kelas dan 2 hal yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. TM Klo. Di sini kata Indonesia. Sudah, tunggu yang lain ya. Yang di sini sudah? Iya. Oh belum, tunggu ya. Tunggu yang lain dulu. Sudah? Belum. Ya, sudah ya. Nah, silahkan kalian tempelkan satu persatu di sini hal yang tidak boleh dilakukan dalam kelas dan di sini adalah hal yang boleh dilakukan di kelas. Silahkan ditempelkan. Nanti kita akan melihat bersama ya. Di sebelah kiri yang tidak boleh, di sebelah kanan yang boleh. Iya, bahasa juga saya. Iya. Terbalik mungkin? Oh iya, terbalik. Sekali kayak Kenapa? Ini tadi sama tulis. Boleh. Ini Bu. Iya. Iya. Oh, terbalik ya? Sudah semua? Iya. Jadi ini kita lihat ya. Ternyata ada banyak hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kelas. Sudah semua? Mau lihat yang mana dulu? Yang tidak boleh atau yang boleh?
Yang boleh. Oke ya. Yang boleh dilakukan, kita ambil yang paling atas dulu. Boleh bertanya jika belum tahu. Jadi, yang kedua, mengerjakan tugas dalam kelas. Boleh tidak? Kemudian, boleh main HP saat jam istirahat. Boleh? Ini boleh minum saat haus ketika jam pelajaran. Boleh. Nanti minta izin dulu ya. Ya. Ini boleh saling menyapa. Boleh? Tidak boleh. Oh, ini salah alamat. Boleh memberi kritik katanya. Boleh izin. Kemudian boleh bicara. Ini boleh minta izin ke kamar kecil. Boleh bertanya. Kemudian ini sama, boleh izin ke toilet. Ribut dalam kelas, boleh tidak? Oh, ini salah alamat. Kemudian tidak boleh ribut, ya. Tidak mendengarkan saat guru menjelaskan, boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh ya? Boleh makan di luar kelas. Boleh minum, boleh berdiskusi, boleh membaca buku. Kemudian apa ini? Boleh makan dalam kelas kah? Iya, salah alamat lagi. Boleh bicara, boleh. Boleh berdiskusi, boleh. Boleh minum. Mengerjakan tugas. Makan di dalam kelas. Salah alamat ini. Ini salah alamat ya. Boleh bertanya dan boleh main HP kah? Iya, boleh kecuali untuk pelajaran. Nah, kita lihat hal yang tidak boleh. Saya dari bawah lagi. Membersihkan kelas tidak boleh? Ini salah alamat. Tidak boleh berisik. Tidak boleh merokok. Ini sudah wajib ya, tidak boleh. Minum dalam kelas boleh ya. Tidak boleh membuang sampah. Tidak boleh duduk di atas meja, karena meja tempatnya. Tidak boleh minta izin katanya ini. Makan dalam kelas ya, tidak boleh makan dalam kelas. Tidak boleh minum tanpa izin. Tidak boleh makan. Ini banyak sama yang tidak boleh ini. Tidak boleh main HP. Sama, tidak boleh makan juga. Ini banyak yang sama ya. Tidak boleh ribut, tidak boleh makan, tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak ribut, tidak bergosip. Ada yang suka bergosip? Yang beli coklat. Hah? Semuanya tuh. Tidak boleh makan pada saat jam pembelajaran. Tidak boleh ribut. Ini sudah sama semua ya, makan, tidak boleh ribut. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Oh, yang terus sekali apa tuh? Tidak boleh membuli teman. Ada yang suka membuli? Jangan ya. Kakak kelas. Kakak kelas.
Tidak boleh ya, tidak boleh ada saling ejek atau saling bully di sekolah. Ya. Nah, ini adalah kesepakatan kelas yang bukan ibu buat ya, kalian yang buat. Ya. Iya. Jadi sepatutnya kalian yang taati. Jangan sampai kalian buat ini untuk dilanggar ya. Oke? Setelah melakukan kesepakatan kelas, Ibu mau tanya dulu. Silakan lihat gambar di atas. Ada gambar apa di atas? Ini gambar apa? Ini. Kenapa lucu? Ini. Iya. Mereka adalah hewan. Nah, Ibu mau tanya, apakah mereka memiliki akal? Tidak. Mampukah mereka berpikir? Tidak mampu? Iya. Jadi karena kita bagaimana? Kalau kalian bagaimana? Punya akal, mampu berpikir? Iya. Anak-anakku sekalian, Tuhan menciptakan kita dengan wujud yang sempurna ya, membekali kita akal dan pikiran. Beda dengan hewan. Tuhan itu menciptakan kita dengan wujud sempurna. Jadi tidak ada istilah bahwa saya tidak pintar, saya tidak bagus, saya jelek, tidak ada yang boleh begitu. Pokoknya kalian adalah wujud sempurna yang Tuhan ciptakan. Ya. Jadi tidak ada bilang saya malu sama itu karena dia lebih pintar, lebih cantik. Tidak ya, kita sama semuanya. Karena Tuhan sudah menciptakan kita dalam wujud yang sempurna. Sepatutnya kita bagus sekali ya. Nah, anak-anak sekalian, pembelajaran kali ini Ibu akan melakukan 3 penilaian. 3 penilaian. Apa saja 3 penilaian yang akan Ibu lakukan? Pertama sikap, pengetahuan, keterampilan. Iya. Nah, jadi untuk penilaian sikap itu akan Ibu amati kalian, lakukan penilaian pada saat proses pembelajaran. Bagaimana sikap kalian dalam proses pembelajaran, itu akan ada nilainya. Ya. Kemudian untuk nilai pengetahuan, ini untuk mengukur bagaimana kemampuan kalian atau pengetahuan kalian yang dalam pembelajaran yang sudah kalian pahami. Ini untuk mengukur kemampuan kalian ya. Sedangkan untuk keterampilan juga mengukur kemampuan dalam aspek keterampilan. Ya. Jadi ada berapa nanti penilaian? 3. Iya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita di hari ini, ada yang bisa bantu Ibu? Ya, silakan. Yang laki-laki. Yang pertama itu melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menjelaskan konsep logika dan algoritma dengan benar dan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menerapkan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok peserta didik dapat membuat penyelesaian masalah dalam bentuk sederhana. Iya, bagus sekali. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Seperti yang disebutkan tadi temannya, ada 3 tujuan kita, tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, sebaiknya kita melakukan literasi. Literasi itu adalah membaca ya. Iya. Silakan naikkan handphonenya nak, kemudian scan barcode ini, kemudian kita akan melakukan literasi. Ada yang tidak bawa handphone? Iya, nanti gabung sama teman yang punya handphone ya. Gabung sama ini. Siapa namanya? Aan ya. Silakan di scan. Boleh? Bisa di scan? Bisa ya. Kalau terlalu jauh silakan maju ke depan. Iya, nanti gabung sama teman yang ada HP-nya nak. Itu nak, ada tanda panahnya. Kenapa itu? QR barcode. Ya. QR. Ini kemudian. Kalau yang tipe C kayaknya boleh yang dari atas begini. Ada tidak pindai? Baca nih. Itu buat scan di atas.
Nah, Ibu beri waktu ya, silakan dibaca dulu materinya. Ya. Iya, silakan dibaca dulu. Bisa? Aplikasinya sudah hapus. Ada pindai tidak? Ada bacanya pindai tidak? Oh iya, ini coba scan di atas. Ini sudah tah? Iya, silakan dibaca dulu nak. Kalau ada masalah boleh tanya sama ibu ya. Bisa? Bisa warnanya? Logika berasal dari kata ulum. Ini Sudah bisa Bu? sudah bisa? Itu bisa juga. Iya. Foto dulu. Sampai ipong. Sampai boba. Ya silakan dibaca dulu nak. Iya Bu. Ya? Apa itu input sama output? Input sama output dibaca dulu nak. Nanti ibu setelah dibaca baru tanyakan, dicatat dulu. Jadi kalau ada yang tidak dimengerti silahkan dicatat dulu ya. Itu bisa bawa. Ada tanda panah di bawah. Bisa dipakai. Jadi sebelah bawah itu ada tombol navigasi ya, biar tidak setengah mati untuk membuka halaman berikutnya. Loading itu. Oh. Maju ke depan saja kalau jauh.
Sudah ya? Iya. Tadi sudah membaca ya? Tadi ada pertanyaan nih. Yang mau ditanyakan silahkan. Apa yang dimaksud input dan output? Input adalah keluaran, input adalah masukan, output adalah keluaran. Tadi dibaca di sebelah mana, Nak? Algoritma. Iya, algoritma apa? Apa katanya di situ? Memiliki input dan output ya? Iya, jadi algoritma itu memang memiliki input dan output. Nah, Salma ini tidak baca di bawahnya itu ada penjelasannya. Iya, ketemu kan? Iya. Kita lanjut ya. Nah, tolong diamati video ini. Lihat dulu. Ibu punya video. Iya. Tadi video apa itu? Makan mie, Bu. Makan mie. Apa dia di sana? Video tentang orang makan mie dan menjelaskan kalau kalau kita suka makan mie ini kita jadi orang yang Iya. Tergantung dari sifatnya, Bu. Oh, mie tergantung dari sifat ya. Ada yang tidak pernah makan Indomie atau mie instan? Ada? Kelompok sini dulu. Ada yang tidak pernah makan mie instan? Tidak ada. Di sini? Di sini? Semuanya pernah makan mie instan ya? Kalau misalnya kita mau makan mie instan, apa langkah-langkahnya? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ya, silakan. cara-cara buat mie instan. Yang pertama mesti dulu harus ada minyak. Oh, siapkan mie-nya ya. Kemudian Itu kalau mie goreng yang saya contohkan ini mie goreng. Terus panaskan dulu air. Kalau mendidihnya airnya kita masukkan itu mie-nya ke dalam. panaskan airnya, masukkan mie-nya. Baru itu di wadah yang lain di piring ditaruh dikeluarkan di situ bumbu-bumbunya. Siapkan bumbu. Habis itu tunggu 3 menit mie-nya sudah matang baru ditiriskan. Tunggu mie sampai matang, ditiriskan, kemudian Ditiriskan, habis itu diaduk dengan bumbunya. dicampur dengan bumbunya, kemudian disajikan dan dinikmati. Ya, bagus sekali ya. Nah, seperti yang disebutkan teman kalian tadi, langkah-langkah membuat mie goreng ya. Nah, langkah-langkahnya itu disebut algoritma, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Itu yang disebut sebagai algoritma, langkah-langkahnya. Jadi algoritma itu memiliki urutan yang jelas ya. Iya, berarti tadi sudah paham tentang apa yang dibaca ya. Nah, anak-anak sekalian, kita masuk di pembelajaran simulasi dan komunikasi digital. Simulasi dan komunikasi digital merupakan suatu upaya untuk mengkomunikasikan gagasan, ide, atau konsep yang kita miliki menjadi presentasi digital. Ya. Nah, di sini ada yang tidak selama hidupnya tidak punya masalah? Iya, coba sebutkan Ibu satu masalah. Meletus ban motor, ya, dalam perjalanan meletus ban motor itu adalah masalah. Nah, di sini ketika masalah ada, biasanya kita harus menemukan solusi. Nah, misalnya tadi yang disampaikan temannya An, dia punya masalah, ban motornya meletus dalam perjalanan ke sekolah. Tentu dia harus punya solusi ya. Solusinya apa kira-kira? Ke bengkel. Apalagi solusi yang lain? Didorong. Iya, bagus sekali. Apalagi? Ditinggalkan saja, dibayar bengkelnya.
Iya. Atau opsi ketiga, motornya ditinggalkan saja. Opsi keempat, nebeng teman. Opsi kelima, beli motor baru. Jadi ada 5 opsi ya. Nah, masalah teman kalian motornya meletus itu memiliki 5 opsi ya. Nah, karena kita mempunyai masalah, kita harus menemukan solusi. Kita sudah punya solusi 5. Ya, tadi ya ada 5 solusi. Nah, kelima solusi ini kalau kita langsung jalankan semuanya, bisa tidak? Tidak bisa. Maka sebelum solusi harus ada proses berpikir yang merupakan proses berpikir ini merupakan pengetahuan kita. Kita harus memfilter dulu dari alternatif solusi, kita ambil solusi yang mana, ya kan? Nah, dari kelima ini, tadi ada solusi yang terakhir adalah beli motor baru. Misalnya, Aan mau ke sekolah, meletus ban motor, harus beli motor baru. Boleh tidak? Solusinya bagus tidak? Iya, jadi makanya itu ketika kita memiliki solusi harus dipikirkan dulu solusi mana yang akan kita pilih dari banyaknya solusi mana yang akan kita pilih, ya. Nah, dalam proses memilih solusi yang tepat itu diperlukan proses berpikir, ya, untuk menemukan satu solusi yang bagus. Misalnya dari kelima solusi ini, apakah kita harus beli motor baru? Apakah kita meninggalkan motor kita di jalanan? Apakah didorong? Apakah ke bengkel? Apakah nebeng sama motor yang lewat? Yang mana solusi yang terbaik? Ke bengkel ya, solusi yang terbaik. Iya. Masalah itu muncul karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapannya tadi Aan, karena dia punya masalah ya. Harapannya tadi Aan ke sekolah itu tepat waktu jam 8 atau jam 7.30 misalnya sudah di sekolah. Ternyata ban motornya pecah. Jadi yang tadinya harapannya Aan bisa sampai tepat waktu ke kelas tidak jadi ya. Tidak tepat waktu. Nah, di sini timbul masalah kan? Masalahnya adalah ban motor. Iya, ban motor pecah. Jadi masalah itu ada ketika timbulnya kesenjangan antara harapan dan keyakinan. Jadi misalnya harapan kamu apa, kenyataannya apa. Kalau tidak tercapai maka pasti ada masalah di dalamnya, ya. Nah, ini contohnya. Contohnya di sekolah kita tiap hari Jumat itu diadakan kerja bakti ya. Iya, diadakan kerja bakti. Harapannya kita bekerja bakti, sekolah kita itu bersih karena kita bekerja bakti ya. Kita kerja bakti. Tapi kenyataannya kalian ke sekolah tidak membawa alat, ya kan? Ke sekolah cuma bawa diri dan buku dan alat tulis. Tidak bawa alat untuk dipakai kerja bakti. Jadi otomatis kegiatan kita untuk kerja bakti tidak terlaksana. Ini menjadi masalah, ya kan? Solusinya apa? Pulang ambil alat. Solusi pertama. Solusi kedua apa? Jumat depannya harus ditegaskan lagi bawa alat. Ditunda kerja baktinya. Yang ketiga? Pinjam sama ibu kanting. Persis ini ibu kanting punya alat-alat ini ya, alat-alat untuk membersihkan. Jadi ada beberapa solusi. Kemungkinan juga ada solusi bahwa kita tidak usah kerja bakti. Buat apa kerja bakti tidak ada alat? Solusi yang ada yang bisa memberikan solusi yang lebih bagus dari keempat solusi ini. Suruh orang rumahnya bawa alat katanya. Yang lain apa? Tetap kerja bakti, padahal tidak ada alatnya. Iya, solusi yang mungkin bisa dilakukan adalah hari Jumat tetap kerja bakti, misalnya memungut sampah yang berserakan, mencabut rumput liar, ya. Itu adalah solusi yang bagus. Daripada orang rumahnya datang bawakan ke alat, ya. Iya. Nah, ini tadi ya. Jadi untuk menemukan solusi itu ada beberapa ide yang akan muncul. Ketika kita mempunyai masalah, itu akan ada beberapa ide-ide yang muncul untuk menyelesaikan masalah. Tinggal kita menggunakan pengetahuan kita, akal kita, mana solusi yang bagus, mana solusi yang tepat dari permasalahan kita. Jadi kalau ada masalah tidak boleh dihindari, tidak boleh diam, harus dicarikan solusi. Iya.
Siapa itu Ki Hajar Dewantara? Hah? Siapa itu? Ibu, geser dulu. Siapa itu Ki Hajar Dewantara? Bapak? Bukan bapaknya ibu. Bapaknya siapa? Bapak pendidikan kita. Pernah dengar kata ATM? Pernah. Apa itu ATM? Alat tulis menulis. Alat tulis menulis. Yang lain ATM apa? Bagus ya. ATM apa? Kartu untuk mengeluarkan uang di bank. Ada yang lain? Ada yang lain ATM itu apa? ATM itu biasa juga kita dengar amati. Ada yang dengar? Amati tulisan. Bukan ya? Iya. Nah, ada yang kadang menggunakan ATM itu untuk istilah amati, tiru dan modifikasi. Ya? Iya. Nah, Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa ide kreatif itu tidak benar-benar harus baru. Misalnya nanti saya memiliki ide sendiri, kemudian menerapkan ide saya, baru itu dibilang ide kreatif. Tidak ya. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa ide kreatif itu tidak mesti benar-benar baru. Ada istilah 4N, yaitu apa? Iya, niteni, niroke, nambahi, nemoke. Amati, tiru, modifikasi, dan buat baru. Jangan cuma diamati, jangan cuma ditiru. Kalau diamati dan tiru namanya Iya, amati, tiru, modifikasi. Kemudian dibuat baru. Kalau cuma diamati, ditiru, dimodifikasi sedikit, orang akan merasa bahwa hampir mirip ya. Makanya kita harus membuat yang baru. Jadi ide kreatif itu boleh menggunakan ATMB, amati, tiru, modifikasi, dan buat baru. Tadi sudah dibaca tentang logika? Ya, apa itu logika? Kenyataan. Apa itu logika? Ada yang bisa? Ya. Pikiran atau nalar. Pikiran atau nalar. Yang di sana? Hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam kalimat. Iya, hasil nalar yang dinyatakan dalam kata Dan hasil nalar diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam kalimat. Iya, diutarakan ya. Logika itu sesuatu peristiwa yang bisa diterima oleh akal sehat. Ya, cara cepatnya seperti itu. Logika itu apa tadi? Suatu peristiwa yang dimana bisa diterima oleh akal sehat. Iya, tepuk tangan untuk kalian semua dulu. Iya, pola logika tadi apa tadi? Logika amat yang diterima oleh akal sehat. Nah, berkaitan dengan akal, penalaran ya. Penalaran itu terdiri atas dua, ada deduktif dan ada induktif. Pernah dengar kata ini? Iya. Deduktif itu adalah penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Sedangkan induktif adalah khusus ke umum. Coba tangannya. Deduktif bagaimana? Umum ke khusus. Kalau induktif bagaimana? Khusus ke umum. Sekali lagi deduktif. Ulang. Deduktif. Coba jawab yang di sini. Deduktif. Diam dulu. Kita dengar yang di sini. Deduktif. Induktif. Iya, bagus sekali. Yang di depan sini. Deduktif. Induktif. Iya, bagus sekali. Nah, kelompok sini lagi. Deduktif. Induktif. Iya. Deduktif. Kalau ibu bilang deduktif.
bukan induktif. Tadi juga sudah belajar algoritma ya? Iya. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan membagi kelompok. Ibu yang bagikan atau kalian sendiri? Iya. Ibu kasih waktu 20 detik untuk mencari teman kelompok. Sekarang. Ini kenapa kosong? Ini berapa orang di sini? Ini. Kemari 1 orang. Ayo ke sini 1 orang dulu biar imbang ya. Iya. Nah, sudah dapat. Siapa yang ke sini? Oke, diperhatikan ya anak-anak. Ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini nanti diselesaikan secara berkelompok. Kalian silakan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah ini ya, yang ada di dalam sini. Boleh? Kalian nanti diberikan 3 masalah ya. Kita bagi saja masalahnya ya. Ini masalah pertama, kedua, ketiga. Masalah pertama ada ya di situ di LKPD-nya ada ya. Ini masalah 1, 2, 3 di LKPD-nya ada. Lihat masalahnya. Kalian masalah 2 selesaikan. Jadi masalahnya itu kalian buat algoritmanya dulu. Ya, silakan berdiskusi. Dilingkari ya, kamu masalahnya yang mana? Kamu masalah yang pertama? Iya, buatkan. Ya. Iya, silakan berdiskusi menemukan solusi yang paling terbaik. Masalahnya kamu masalah nomor 3 ya. Itu kendaraan umum seperti bis, angkutan tuh. Iya. Kita kan memang kondisinya di sini tidak ada kendaraan umum toh. Yang ketiga. Iya. Iya. Tulis nama kelompok, kemudian anggota kelompok. Pilih saja. Namanya itu apa, Bu? Pilih saja. Kalian berdiskusi mau kelompok. Kendaraan pribadi. Ini masalahnya ini, misalnya Aan mau ke sekolah, tapi biasanya dia naik motor, tapi pada saat itu misalnya motornya rusak atau dipakai bapaknya, bagaimana? Sedangkan dia tidak memiliki kendaraan umum, kita tidak punya kendaraan umum. Nebeng kita bang, nebeng teman. Nebeng sama apin. Nanti dibuatkan algoritmanya ya. Jangan dibuatkan alternatif solusi, langsung pilih solusinya satu apa. Kemudian buatkan algoritmanya. Satu saja solusi, Bu. Iya. Solusi apa sih, Mas? Kamu masalah pertama apa di situ? Waktu keluarga sakit. Iya. Jadi apa yang kamu lakukan? Misalnya kamu sementara di rumah atau nonton TV, tiba-tiba misalnya ada keluarga, salah satu keluarga kalian yang sakit. Apa solusinya? Kemudian tuliskan langkah-langkah apa yang dilakukan. Silakan berdiskusi ya. Jelas di sini? Masalahnya apa? Yang kosong. Di sini masalahnya kamu dari sekolah. Pulang sekolah kan lapar ya dari sekolah. Dari sekolah lapar. Kemudian kalian sampai di rumah mau makan toh, masuk ke dapur, dibuka tutup makanannya. Tidak ada makanan, stok makan siang tidak ada. Apa yang kamu lakukan? Solusinya apa? Kemudian buatkan algoritmanya dari solusi tersebut. Silahkan berdiskusi. Siapa tahu
persediaan. Buat dulu alternatif solusi. Kamu solusinya apa? Kamu. Kemudian pilih satu yang terbaik. Itu nanti ini masih solusinya. Itu solusinya lebih dari Satu saja. Masa mau kau selesaikan semua solusinya? Solusi yang terbaik saja. Minta tolong. minta tolong untuk dijemput. Nanti bertanya kenapa? Yang itu sama? Kenapa? Sudah ada solusinya? Iya, silakan tuliskan solusinya. Oh iya, silakan lanjutkan. Iya. Harus begitu. Ya, jelaskan saja bahwa terpulsa. Ya, dalam kurung. Dalam kurung, Bukan kurung. Dalam kurung. kurung si peminta tolong ini. Dalam kurung saya Nah, ketiga. Apa? menyelesaikan masalah dengan masalah. Dijemput di depan apa? Depan rumah. Oh iya, menunggu di depan rumah. Apa di? Menunggu di depan rumah. Kemudian temannya pun datang. Iya. Oh, cetan ya gitu. Menunggu di depan Ketiga kan algoritma susunan. Ketiga itu posisinya sekarang yang minta tolong menunggu di depan rumah. Umur cerpen gini, Bos. Bukan terus. Langkah ketiganya terus harusnya Langkah ketiga. Menunggu. Nggak mungkin langsung otomatis ke sana. Menunggu teman datang. Nah, menunggu teman datang. Betul ini ada ini. menunggu. Teman datang. Menjemput. Menjemput kau. Kayak gitu. Siapkan ayah.
Bukan juga yang garis-garis itu kan Bu, kan algoritma. Oh, bukan. Iya salah. Iya, jadi yang dibuat adalah algoritmanya. Ya. Dalam kurung Sudah di sini? dengan selamat. Iya. Silakan kalian gunakan sumber belajar yang lain ya. Bisa dari buku paket, boleh dari sumber belajar yang tadi, boleh menggunakan sumber belajar yang lain. Sudah di sini ya? Sudah. Oh iya, tunggu ya. Di sini sudah? Di sini sudah? Sudah? Iya. Di sini sudah, di sana sudah, tinggal ini ya. Sayur dan wortel iris, sayuran dan itu namanya bumbunya enggak? Itu bilang sayur dan wortel dan wortel. Jamidannya dulu tomato kol dan wortel sudah. Lalu dioseng-oseng hingga bersih. Di sana sudah ya, di sana sudah. Sisa kalian. Oke. Kita masih menunggu yang belum ya. Kita kasih waktu 3 menit lagi. Ada masalah? Tidak, ya. Nasi, ini sayuran, kol, wortel, sarapan, gak usah kau baca dulu. Haluskan bawang. Oh. Di sini sudah ya tadi ya? Iya. Nah, kalau sudah kalian bersiap untuk presentasi ya. Siapa nih? Siapa nih? Semuanya. Oh, ini sama juga. Saya Iya. sendiri. Yang di sini sudah?
Sudah? Saya baru mengerti. Katanya. Vitaminnya di wajah. Masukkan sayur. Siap saja dengan Sudah, iya. Semuanya sudah selesai ya? Iya, kita masuk ke presentasi kelompok. Kita mulai dari kelompok yang punya masalah diundi atau langsung saja? Diundi. Kamu. Diundi kan? Diundi. Ya, silakan kelompok 1. Nama kelompoknya apa? Komunikasi. Iya, silakan kelompok komunikasi. Semuanya ya, tampil di depan. Ya, sama-sama. Sama-sama. Oke, sama-sama. Nanti. Oke, perhatian dulu. Perhatian. Perhatian. Iya, jadi kelompok 1 akan naik melakukan presentasi berdasarkan solusi yang telah ditemukan. Jadi masalahnya kelompok 1 adalah apa ya? Apa masalahnya kelompok 1 tadi? Iya. Marilah kita dengarkan presentasi dari kelompok 1 berdasarkan alternatif solusi dari masalah yang telah dia temukan. Silakan. Jadi masalah di sini yaitu salah satu keluarga sakit. Jadi solusi kita yaitu bawa ke rumah sakit. Terus langkah-langkah untuk membawa ke rumah sakit yang pertama yaitu siapkan kendaraan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk rumah sakit. Jika semua yang dibutuhkan telah terselesaikan, maka selanjutnya berangkat ke rumah sakit. Lalu jika telah sampai di rumah sakit, berkas yang dibutuhkan dibawa ke meja resepsionis untuk ditindaklanjuti oleh petugas rumah sakit. Setelah itu, pasien akan dibawa ke ruangan yang telah disediakan oleh petugas rumah sakit dan dirawat sampai sembuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang bertanya, silakan. Beri aplaus dulu karena sudah menemukan solusi. Barangkali ada yang mau menanggapi atau memberi saran? Saya setuju dengan solusi ini. Iya, dari kelompok 2, Aan silahkan. Saya setuju dengan solusi ini. Aan setuju dengan solusi yang ditawarkan kelompok 1. Ada yang lain mau menanggapi? Iya, silahkan. Didengarkan tadi ya solusinya. Kemudian didengarkan langkah-langkahnya. Ada yang mau tidak menanggapi lagi? Ada yang mau menanggapi atau menambahkan mungkin dari solusi yang dilakukan atau ditemukan kelompok 1? Atau mungkin ada susunan algoritmanya yang tidak sesuai? Oh, sesuai. Iya, sesuai.
Oh iya, Aan memberikan tadi masukan ya. Aan menyampaikan masukannya bahwa dia setuju dengan hasil dari kelompok 1. Yang lain ada masukannya? Sama? Setuju semua? Setuju? Oke, jadi tidak ada yang mau menanggapi lagi? Sudah? Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Oh. Didengarkan baik-baik ya solusinya, kemudian algoritmanya bagaimana? Sudah sesuai atau belum? Baiklah, kita dengarkan presentasi dari kelompok 2. Masalahnya adalah ketika dia tiba di rumah, ternyata stok makan siangnya habis. Nah, dia akan menemukan solusi apa, kemudian bagaimana algoritma yang dia buat dari solusi tersebut. Silahkan. Solusi yang saya dapat adalah memasak. Algoritma 1. Siapkan bahan bawang merah, rasa, kecap, cabai, minyak, nasi, sayur, kol, dan wortel. 2. Haluskan cabai dan bawang merah. 3. Masukkan bahan yang sudah dihaluskan ke wajan yang sudah terisi minyak panas. 4. Masukkan nasi, sayur kol, wortel, dan kecap. 5. Lalu aduk hingga rata. Setelah itu masukkan penyedap rasa. 6. Tidak berubah dirasa. 7. Aduk hingga matang. 5. Selesai dan siap saji. Masih ada yang bertanya? Iya, terima kasih ya untuk kelompok 2 tadi sudah memaparkan hasil presentasinya. Silakan, ada yang mau menanggapi? Ibu, Iya, silakan Salma. bukan stok makanannya habis, tapi dia bilang nasi. Berarti ada dong stok makanan. Iya. Yang di kelompok sana silakan Ahmad. Sama juga pertanyaannya. Oh, sama masukannya. Kita dengarkan dulu penjelasan dari kelompok 2. Bagaimana? Katanya dari masalah kemudian solusinya sudah benar ya? Iya, sudah tepat. Semuanya setuju solusinya? Iya. Tapi kemudian pada saat pembuatan algoritmanya ternyata di situ ada yang menurut teman kalian keliru. Kan stok makanan itu seperti kayak lauknya tidak ada, tapi nasinya ada begitu. Tidak mungkin kan kalau kita cuma makan nasi tanpa lauknya. Iya, bagaimana? Boleh diterima? Iya, tunggu dulu. Bagaimana Salma, boleh diterima? Kan ceritanya kalau masalahnya kan tadi bahannya sudah habis. Kosong lah ceritanya Bu. Berarti tidak ada apa-apa untuk mengunyah goreng. Bagaimana? Bagaimana kelompok 2? Dengar, jelaskan dulu masalah apa? Masalah yang kamu selesaikan apa? Yang mau diselesaikan itu stok makan siang yang kosong. Stok makan siang yang kosong, bukan bahan. Iya. Oke, ada yang mau menanggapi lagi? Terus tadi di langkah-langkahnya itu makanannya belum matang sudah mau dirasa Bu. Tadi cicipi. Dicicipi tadi belum matang Bu. Ada tidak algoritma di situ yang menyatakan bahwa hal yang disebutkan temannya? Kenapa? Oh, terbalik. Oke. Masih ada yang mau ditanggapi? Sudah? Oke. Oke, silahkan. Nah, selanjutnya kelompok 3. Silahkan.
sebutkan masalahnya apa, solusinya, kemudian algoritma apa yang kalian pilih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari tim IP2A Ini ibu kurekam ini. kami, masalahnya itu tidak ada kendaraan umum. Nah, Yang pertama, algoritma yang pertama itu adalah yang pertama menelpon teman. Contohnya itu misalnya kalau saya lagi bersama Sabto, kan ada pin dari titik kan otomatis lewat di depan rumahku. Jadi saya yang pertama itu teleponi terus minta tolong kalau alasan itu motorku rusak. Jadi yang ketiga itu sisa menemukan di depan rumahku, aku tunggu lewat terus singgah, nah mereka jadi berangkat sama-sama ke sekolah. Yang terakhir itu tiba di sekolah dengan selamat dan Oke. pertanyaan dari ada pertanyaan atau Solusi. Jadi solusi yang ditawarkan untuk kelompok 3 adalah nebeng gitu. Ya. Nah, silakan. Ada yang mau ditanggapi? Ada yang mau menanggapi? Ada pertanyaan? Dari kelompok 2 mungkin ada yang mau ditanggapi? Ibu kan di sini tuh Bu, tidak ada kendaraan umum, bukan tidak ada kendaraan pribadi. iya kan itu nada kendaraan umum kan nada kendaraan umum terus motorku juga rusak. Jadi otomatis minta tolong bersama rumah. Biasa tuh tidak ada jaringan di PT atau banyak pohon sawit. Ada juga. Caranya adalah nebeng ke teman. Bisa juga kapan ditunggu depan rumah, nebeng pin. Oke, silakan ditanggapi dulu kelompok 3. Ada yang setuju dengan solusi dan algoritmanya? Kelompok 1 dulu bagaimana? Kalau saya banding sama kerabat daripada sama teman. Masalahnya Tapi solusinya yang ditawarkan sudah sesuai ya? Iya Bu. Iya, setuju ya sama solusinya? Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, terima kasih kelompok 3. Kelompok IP2. Nah, silakan LKPD-nya dikumpulkan. Ya, LKPD-nya dikumpulkan ya. Nah, anak-anak sekalian, tadi kita sudah melakukan pemecahan masalah, menemukan solusi, kemudian dibuat algoritmanya ya. Tadi dibuatkan algoritma ya dari permasalahan yang ada. Nah, untuk kelompok 1 tadi yang tampil, yang masalahnya adalah apa tadi? Iya, salah satu keluarga kita itu mengalami sakit atau ya sakit. Nah, algoritmanya mungkin bisa lebih disempurnakan lagi bahwa kita harus cek dulu perlu tidak dia dibawa ke rumah sakit. Jangan sampai dia cuma sakit kepala langsung dibawa ke UGD ya kan. Nah, jadi ada algoritma yang lompat dari situ. Harusnya disempurnakan lagi ya. Tapi sudah bagus sekali tadi. Karena memang ada kayak miskomunikasi ya masalah sakit ini. Kemudian kelompok 2 tadi banyak yang memberi masukan ya. Iya, masalahnya adalah stok makan siang habis. Maka alternatif solusinya adalah membuat. Langkah-langkahnya tadi katanya ada yang tertukar. Ya, iya. Nah, kelompok 3 tadi itu juga menemukan satu solusi yang sudah seringkali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya, untuk algoritmanya, penyusunan algoritmanya kita periksa bersama-sama ya. Ini kelompok 2 tadi antara algoritma ke-6 dan ke-7 terbalik. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 ya sudah bagus.
Kelompok 1. Ya, sudah bagus semua ya. Nah, tepuk tangan dulu untuk kalian karena sudah menyelesaikan LKPD dengan bagus. Nah, selanjutnya kita melakukan iya, bukan makan es ya. Bukan juga es yang dipatah-patah. Boleh berdiri di tempatnya. Ikuti yang ibu bilang ya. Boleh? Permainannya seperti ini. Regangkan tangan dulu dong. Lemaskan. Biar tidak capek. Ya, silahkan disegarkan badannya dulu. Dengarkan ya. Kalian akan melakukan apa yang ibu bilang ketika ibu mengatakan. Ibu bilang angkat tangan kanan. Iya. Ibu bilang angkat tangan kanan. Berarti apa yang kalian lakukan kalau misalnya ibu bilang angkat tangan kanan? Berarti angkat tangan kanannya. Berarti angkat tangan kanannya ya? Iya, angkat tangan kanannya. Pegang telinganya. Jangan dipegang karena tidak ada kata depannya ibu bilang. Paham ya? Paham ya? Oke, kita mulai ya. Ibu bilang angkat tangan kanan. Ibu bilang angkat tangan kiri. Letakkan tangan kanan di kepala. Ibu bilang tangan kanan diturunkan. Tangan kiri di kepala. Yang salah silahkan duduk. Yang kepala tadi tangannya silahkan duduk. Iya duduk. Yang salah silahkan duduk. Ibu bilang angkat tangan kanan kembali. Di kepala tangan kanan. Ibu bilang kepala tangan kanan. Ibu bilang kepala tangan kiri. Buka tangan kanan. Telja silahkan duduk. Ibu bilang buka tangan kiri. Turunkan kedua tangan. Ibu bilang turunkan kedua tangan. Iya, semuanya masih fokus. Terima kasih. Silakan duduk. Jadi tadi masih ada yang mungkin sudah lelah ya. Iya. Nah, sekarang waktunya kita melakukan evaluasi. Kita akan melakukan evaluasi menggunakan quizzes. Silahkan naikkan kembali smartphone-nya. Kemudian buka Google, ketikkan join my quiz. Silahkan join my quiz. Sudah join my quiz sudah? Silakan masukkan kode quiznya. Itu di atas. Silakan dimasukkan kode quiznya. Dua 272751. Sudah ada temannya yang bergabung? Belum. Itu baru 3 orang yang bergabung. Kita tunggu semuanya bergabung dulu.
Iya, sudah banyak yang bergabung, sisa beberapa orang lagi. Ya, silakan. Iya, masukkan nama. Sudah? Sudah semua ya? Oh, belum. Sudah? Sudah masuk semua? Sudah ya? Sudah masuk semua berarti ya? Sudah semua? Ya, kita mulai ya. Ya, silahkan dijawab ya. Enggak. Kan itu kayak jelaskan itu. Iya. Kenapa? Ada masalah?
Ya, semua selesai ya. Iya, semuanya alhamdulillah menyelesaikan tugas dengan baik, ya. Nah, anak-anakku sekalian, setelah seluruh rangkaian pembelajaran kita hari ini, kita sampai pada ada yang bisa bantu Ibu menyimpulkan apa yang sudah dipelajari pada hari ini? Ada yang bisa? Ya, silakan. Ahmad. Jadi saya dapat menyimpulkan kalau algoritma itu kita tahu itu apa algoritma, logis dan induktif dan deduktif. Ya, penalaran ya. Ya, ada yang boleh bantu lagi Ibu? Apa yang sudah dipelajari tadi? Ya, silahkan. Yang ada dalam proses pembuatan algoritma, langkah-langkahnya dibuat menjadi sistematis yang jelas, tidak menggunakan bulet, melainkan angka-angka yang jelas urutannya. Iya, bagus sekali ya. Masih ada yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Masih ada? Iya, silakan. Belajar berdiskusi kelompok. Iya, belajar berdiskusi kelompok untuk menyelesaikan masalah. Ya, bagus sekali. Jadi, anak-anak sekalian, hari ini kita sudah belajar tentang apa yang dimaksud dengan logika. Kemudian, bagaimana mencari solusi dari permasalahan. Kemudian, bagaimana kita membuat algoritma dari solusi yang telah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masalah-masalah yang tadi kita selesaikan itu adalah masalah yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, ya. Iya. Jadi Ibu harapkan nanti ketika kalian menjumpai masalah yang sama dalam kehidupan sehari-hari, kalian sudah bisa menentukan solusi yang baik, solusi yang tepat. Kemudian kalian dari algoritma yang kalian buat itu, kalian bisa menentukan langkah apa yang sebaiknya yang harus kalian kerjakan lebih dulu, kemudian apa yang terakhir kalian kerjakan, ya? Iya. Nah, anak-anakku sekalian, kita sudah melakukan pembelajaran. Ibu akan bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar bersama Ibu? Boleh kalian berdiri? Kita mulai dari kelompok 1 di Vina, lanjut sampai ke Salma, lanjut ke Dila, sampai ke Wadini, baru ke kelompok 3 ya. Silakan kalian maju satu persatu untuk tab yang mana sesuai dengan perasaan kalian. Gambar yang mana, ikon yang mana yang sesuai dengan perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini. Silahkan. F5 dulu ya. Oh, tunggu ya. Kita mulai nanti dari Vina ya. Ya, silakan Vina, maju duluan. Silakan temukan ikon yang menggambarkan perasaan kalian. Silakan. Silakan. Muslianti silakan Muslianti. Wadini silakan Wadini.
Iya, siap-siap kelompok 3. Ya, Mila silahkan Mila. Irfan. Ferry. Kemudian ya, silakan duduk. Terima kasih ya sudah memberitahukan perasaan kalian melalui gambar ini. Nah, anak-anakku sekalian, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang flowchart. Silahkan kalian menggali informasi di rumah apa itu flowchart. Minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang flowchart. Iya, silahkan ketua kelasnya kita berdoa bersama sebelum kita pulang. Kita mengikuti pembelajaran hari ini kita baca doa sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Doa selesai. Kita kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian dalam pembelajaran Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Hati-hati di jalan sampai di rumah. Kalian senang belajar hari ini? Iya, terima kasih dan sampai jumpa pekan depan. Kembalikan kayaknya tadi. Oh, maaf. Recording stop.